Selamat sahabat pemirsa, Primary News hadir menemani Anda di sela-sela perbaktian. Bersama saya, Jaden Sebastian Angelo dan rekan saya, Mikala Cahyadi, yang akan memberitakan kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh Alkitab. Mengawali rangkaian sobat ini, terbelahnya Laut Merah membuat bangsa Israel takut. Kejadian tersebut disebabkan seorang pemuda bernama Musa yang mengangkat tangannya ke Laut Merah, terbelah menjadi dua. saat ini reporter Kenan akan melaporkan langsung dari tempat kejadian. Saat ini tepat di belakang saya terlihat Laut Merah yang sudah kembali normal. Dikabarkan bahwa beberapa waktu lalu seorang pemuda bernama Musa berhasil membelah Laut Merah menjadi dua bagian. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Kejadian tersebut bermula dari pengejaran yang dilakukan bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Mari kita saksikan kesaksian Kilana yang ikut menyeberangi Laut Merah tersebut. Saya dulu adalah seorang budak di tanah Mesir sampai Tuhan mengutus seorang pemuda bernama Musa untuk mengeluarkan kami semua dari tanah Mesir. Sebenarnya Firaun tidak mengizinkan kami semua keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir dan setelah itu Firaun menyerah. Saat sampai di tepi Laut Merah, Musa mengangkat kedua tangannya di atas laut dan dengan kuasa Tuhan, Laut Merah terbelah menjadi dua bagian. Kami pun berjalan menyeberangi Laut Merah. Saya lihat tentara Mesir serta Firaun mengejar kami. Namun setelah kami sampai di seberang, Musa mengangkat kedua tangannya, lalu Laut Merah itu ditutup. Dan tentara Mesir serta Firaun tenggelam di Laut Merah. Saya sangat bersyukur karena Tuhan membebaskan kami dengan cara-cara yang ajaib. Sekian kesaksian dari Kilana dari bangsa Israel dan laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Berita selanjutnya datang dari salah seorang nabi Tuhan, yaitu Daniel. Diceritakan bahwa Daniel dihukum karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Raja Darius. Hukuman yang diberikan berupa kurungan dalam gua singa. Dan yang lebih mengejutkan, saat dibebaskan tidak ada satupun luka di tubuh Daniel. Saat ini kami telah terhubung oleh reporter Felicia yang akan melaporkan langsung dari tempat kejadian. Terima kasih, saya Felicia melaporkan dari tempat kejadian. Sekarang saya sudah bersama dengan Daniel. Apa yang membuat Anda terkurung di gua singa? Karena saya melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Raja. Mengapa Anda tidak menuruti perintah Raja? Karena perintah Raja tidak memperbolehkan saya untuk menyembah Allah yang benar, dan saya diharuskan menyembah Raja. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya hanya menyembah dan berdoa kepada Allah saya yang hidup. Lalu apa yang dapat membuktikan bahwa Allah yang kamu sembah adalah Allah yang benar? Jelas, Allah saya adalah Allah yang benar, karena Dia selalu menjaga dan menuntun saya kepada kebenaran. Contoh nyatanya adalah pada saat saya dikurung dalam gua singa, Allah menyuruh malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga saya keluar dengan selamat. Wah,
Wah, luar biasa sekali Allah yang Anda sembah itu. Saya menjadi terberkati setelah mendengarnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Berita selanjutnya datang dari daerah Kapernaum, di mana seorang yang bernama Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Salah satunya menyembuhkan seorang yang sedang lumpuh. Saat ini kami telah terhubung dengan reporter Kenan yang akan melaporkan langsung dari tempat kejadian. Ya, terima kasih. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kaden, Bapak Dexo, dan Bapak Kai yang merupakan teman dari orang lumpuh tersebut. Pada saat itu banyak sekali orang ya. Bagaimana Bapak bisa terpikir untuk menurunkan teman Bapak yang sakit lumpuh turun dari atap? Kami sudah mendengar kalau Yesus banyak melakukan mujizat, penyembuhan kepada banyak orang, dan kami percaya bahwa Yesus bisa sembuhkan teman kami juga. Iya betul. Tapi karena orang banyak berkumpul, kami kesulitan untuk bertemu dengan Yesus. Akhirnya kami punya cara, yaitu dengan menurunkan teman kami dari atap agar cepat sampai kepada Yesus dan disembuhkan. Setelah sampai kepada Yesus, kami menyaksikan betapa besar mujizat yang dilakukan Yesus kepada kami. Padahal penyakit ini sulit untuk disembuhkan. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga cerita ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah. Selanjutnya, kami kembalikan ke studio. Ya pemirsa, tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sahabat ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Jaden Sebastian Angelo Dan saya, Mikaela Cahyadi. pamit undur diri. Selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang dimanapun kita berada, supaya kemuliaan Tuhan terpancar dari seluruh perbuatan kita.